Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali pada pagi hari ini saya Dr. Irham bisa kembali menyapa sahabat Kiwari. Agar lebih semangat, mari kita berpantun terlebih dahulu sebelum memulai podcast pada pagi hari ini. Jalan-jalan ke kota baru sambil menikmati cahaya mentari. Cepat ambil gadget kesayanganmu, gas kita nonton podcast Kiwari. Oke. Baik, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang topik yang sangat menarik, yaitu imunisasi perlindungan nyata untuk masa depan sehat. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini, Dr. Muhammad Kausar, spesialis anak. Meriah sekali ya. Ya, jadi beliau merupakan salah satu dokter spesialis anak di RSUD Bandung Kiwari. Mungkin untuk mempersingkat aja ya dok ya, gitu. Atau dokter mau perkenalan dulu? Nanti aja. Oke. Siap. Jadi dok, untuk pagi hari ini kita akan membahas topik yang mungkin banyak mitos dan faktanya sebenarnya ya dok ya, gitu. Jadi yang pertama harus kita tekankan itu sebenarnya apa sih dok dari yang dimaksud dengan imunisasi? Oke. Mungkin ini kita bahas dengan bahasa awam aja kali ya. Betul. Jadi buat yang nonton supaya gampang mencernanya kali ya. Jadi imunisasi itu bahasa gampangnya ngelatih prajurit dalam tubuh kita supaya bisa ngelawan bakteri atau virus-virus atau penjahat yang bisa bikin sakit anak atau kita sendiri. Itu tujuannya adalah ngelatih prajurit di tubuh kita supaya bisa siap buat melawan bakteri atau virus tersebut. Oke. Sebenarnya dok, kalau kita bahas tentang imunisasi nih, sebenarnya siapa saja sih dok yang misalnya membutuhkan imunisasi? Apakah semua bayi baru lahir, anak-anak yang baru lahir itu butuh imunisasi atau pada beberapa anak aja? Oke, jadi imunisasi itu terus berkembang ya. Kalau baca-baca, penemuan terhebat dari manusia dalam bidang kesehatan adalah imunisasi. Karena dia berhasil nyelamatin ratusan juta orang dari wabah atau sakit yang sebetulnya kalau kena itu mematikan atau malah bikin lumpuh. Jadi sebetulnya imunisasi ini sangat bermanfaat. Nah, siapa aja yang kena imunisasi, yang harus diimunisasi? Dari lahir sampai tua pun ada imunisasinya sekarang. Karena kita tujuannya kan melindungi semua umur. Jadi kalau dulu mungkin anak-anak aja yang di bawah 5 tahun, sekarang kita juga udah ada vaksinnya atau imunisasinya. Jadi bisa buat semua kalangan. Oke. Ini menarik nih dok. Kalau misalnya dokter tadi bahas tentang dulu akan terjadi wabah, gitu kan. Nah, kalau untuk sekarang nih, apakah mesti relate dok untuk imunisasi? Karena kan ada yang bilang kayak, ya kan sekarang udah nggak ada penyakit tersebut gitu, atau misalnya kan sekarang udah nggak banyak penyakit tersebut kayak gitu. Ya, jadi kenapa imunisasi masih rame ya sampai sekarang? Sebetulnya udah cukup bagus sampai COVID. Nah, iya benar dok ya, yang paling baru mungkin gitu ya. Jadi titik baliknya itu emang COVID yang ngerubah segalanya. Sampai COVID itu Indonesia udah cukup bagus, polio udah nggak ada, terus campak udah dikit, pokoknya udah mulai terkontrol lah. Cakupan imunisasi udah mulai baik, tapi semenjak COVID berubah tuh semua karena semua orang harus di rumah, semua orang takut buat keluar, belum dengan desas-desus vaksin COVID dengan segala kontroversinya, akhirnya ngebuat orang balik lagi ke zaman waktu awal-awal imunisasi, semua orang jadi meragukan lagi imunisasi. Jadi ada rasa takut lagi ya untuk imunisasi ya. Gitu. Akhirnya kalau orang ragu, orang nggak ada imunisasi, akhirnya mulai muncul lagi penyakit yang dulunya sebenarnya udah nggak ada. Contohnya kemarin ramai kasus polio ya. Betul. Di Bandung sih kayaknya nggak ada ya, atau udah pernah saya nggak tahu. Yang ramai kan kemarin di Aceh gitu ya. Terus sekarang kalau di Kiwari udah mulai ada lagi yang sakit anak-anak pertusis. Betul. Yang sebetulnya harusnya udah bisa dicegah dengan imunisasi. Gitu. Jadi apakah masih relevan? Menurut saya sangat relevan sekarang. Jadi buat orang tua yang lagi nonton, semoga dengan nonton ini bisa bantu buat meyakinkan lagi anaknya di imunisasi ya dok. Sebenarnya kalau untuk imunisasi sendiri ada apa aja sih jenisnya dok gitu? Apakah cuma terkait di dasarnya aja atau ada boosternya dan lain sebagainya? Oh iya. Jadi imunisasi itu ada yang wajib. Kalau saya bilangnya selalu ada ke orang tua tuh ada yang wajib, ada yang sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Ya, jadi kalau wajib ya nggak ada pilihan, harus. Kalau enggak, jatuhnya dosa. Karena kan imunisasi itu, kalau saya selalu bilang ke orang tua itu hak buat anak-anaknya.
dan kewajiban orang tuanya untuk memberikan vaksin untuk melindungi anak-anaknya. Jadi vaksin itu ada yang wajib itu di cover sama pemerintah. Jadi orang tua sebetulnya nggak usah ngeluarin biaya lagi kecuali ongkos mungkin buat imunisasi. Nah selain itu vaksin juga ada yang lanjutan. Nah yang lanjutan ini fungsinya untuk memperkuat vaksin-vaksin dasar yang udah dapat saat anak-anak masih di bawah 5 tahun. Biasanya kita ada fase lanjutannya, biasanya di usia 18 bulan atau di usia setelah mau SD ada fase lanjutannya untuk memperkuat lagi si imunitasnya. Tentaranya udah mulai lupa sama jurus-jurusnya, diingetin lagi supaya makin kuat dan nggak kena sakitnya. Sebenarnya dok, kalau untuk imunisasi ini dok, kan tadi dokter ada yang bilang wajib ya, dan itu di cover oleh pemerintah. Nah sebenarnya itu dapat orang tua tuh bisa di mana aja sih dapatnya dok? Apakah harus di rumah sakit aja atau bisa juga di puskesmas gitu? Kadang-kadang kan suka ada yang udah punya DSA langganan gitu ya dok ya. Apakah bisa juga di klinik DSA-nya gimana dok? Ya, jadi ketersediaan vaksin itu harusnya ada di semua fasilitas kesehatan ya. Cuman yang paling utama kalau emang mau melengkapi vaksinasi ya di vaskes tingkat 1, yaitu puskesmas atau posyandu. Tapi di rumah sakit juga ada. Di rumah sakit juga harusnya ada. Tapi kalau misalnya ngomong pakai aturan pemerintah yang BPJS, tentu kalau misalnya mau vaksin di vaskes pertama, pertamanya dulu kedua, ya, kecuali ada kondisi tertentu yang mengharuskan anaknya diimunisasi di vaskes tingkat yang kedua atau di rumah sakit. Oke. Kalau misalnya kita bicara tentang kondisi tertentu ya dok ya. Nah biasanya kan yang paling ditakutkan adalah efek samping katanya ada efek samping nih pasca imunisasi gitu. Sebenarnya ada nggak sih dok persiapan yang harus mungkin orang tua di rumah gitu ya, ayah dan bunda persiapkan sebelum anaknya diimunisasi? Ya, ini mungkin bahkan kita pakai ini aja kali ya, prajurit sama musuhnya boleh, gitu ya. Boleh. Jadi biasanya saya selalu bilang sama orang tua, ini tuh sama aja kayak kita mau ngelatih anaknya apa, luar Bandung pencak silat. Pencak silat, oke. Misalnya mau pencak silat, habis dia latihan mukul, nangkis, pasti kan ada lebam, betul. Ada keringetan, nyeri-nyeri badannya. Tapi habis itu anaknya bakal terlatih, bakal kuat. Nah, sama imunisasi juga gitu. Habis dia disuntik vaksin misalnya, dimasukin kuman-kuman yang sudah dilemahkan, tubuhnya pasti bakal ngelawan kuman itu. Tapi yang udah dilemahkan. Nah, tapi habis latihan tentu ada bonyok-bonyoknya dikit, lubang-lubangnya dikit. Nah, lubang-lubangnya itu yang kita sebut KIPI atau efek samping pasca imunisasi. Biasanya nggak berat dan angka kejadiannya pun sebenarnya rendah. Jadi orang tua mungkin yang harus diingetin lebih mengerikan sakitnya dibanding KIPI-nya. Mungkin kuncinya itu yang selalu saya bilang, dok gimana kalau demam? Tinggal kasih paracetamol. Tapi gimana kalau anak ibu tiba-tiba nggak bisa jalan? Saya selalu bilang kayak gitu. Langsung ibunya, oh bisa ya dok nggak bisa jalan. Nah jadi orang tua selama ini takutnya dengan KIPI, bukan takut dengan penyakitnya. Justru ya. Iya. Malah kadang-kadang kalau ditanya, dok saya mau vaksin DPT buat apa bu? Nggak tahu. Iya, makanya jadi emang edukasinya kayaknya harus dari awalnya. Kenapa harus diimunisasi, penyakit apa yang bisa dicegah. Jangan fokus ke KIPI-nya sebenarnya. Tapi kalau udah ada KIPI ya tentu harus kita kasih tahu juga kemungkinan. Jadi dok mungkin bisa di-spill aja sedikit dok. Maksudnya kan tadi ada yang dasar atau wajibnya ya gitu. Itu apa aja sih dok? Mungkin di-remind aja ke orang tuanya. Apa aja sih yang sebenarnya imunisasi nih yang wajib anaknya peroleh gitu, jangan sampai kelewat gitu ya. Ya sebenarnya kalau dari lahir ada hepatitis B, kemudian BCG itu usia 1 bulan buat mencegah TBC. Betul. Kemudian di usia 1 bulan atau 2 bulan mulai dapat yang combo, ada yang polio, terus difteri, pertusis, tetanus, kemudian ada HIV. Sama kemudian ada PCV. PCV itu buat pneumonia atau infeksi paru. Nah, PCV ini baru juga kan? Iya, baru muncul kalau nggak salah 2022. Karena ternyata yang bikin kematian paling tinggi pneumonia sama diare. Akhirnya dikasih juga sekarang vaksin rotavirus. Nanti 9 bulan baru ada campak. Yang wajib mungkin itu. Kalau yang sudah muafat, ada banyak ya. Nanti silahkan saja. Nanti saat konsultasi saja dengan dokter mungkin ya dok ya di spill ya. Jadi untuk ayah bunda atau sahabat Kiwari yang lagi di rumah gitu, nanti diulang-ulang terus nih
podcast kita. Siapa tahu bisa, aduh lupa apalagi ya yang harus imunisasikan kepada anaknya ya. Padahal kalau misalnya kita ingat sebenarnya udah ada bukunya ya. Di mana-mana buku, iya betul ya. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan Dok ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya nih Dok, ternyata tadi lah kita bahas ya. Polio memang udah jarang, betul nggak Dok? Gitu kan? Jarang gitu. Tapi kan kayak kemarin mumps juga muncul lagi atau gondongan sempat banyak lagi juga kayak gitu ya. Jadi mungkin ini kenapa imunisasi juga jadi lebih harus digembor-gemborkan lagi ya Dok ya, betul. Nanti kalau misalnya nih untuk saat ini terjadi yang orang tua takutkan kan kipinya. Gitu. Nah, kapan sih Dok orang tua harus kayak, wah ini harus dibawa nih ke dokter atau bisa nih dicoba dulu pakai obat simptomatiknya, misalnya obat demam dan lain sebagainya. Ya, jadi KIPI itu ada yang ringan, ada yang serius dibilang ya. Ada KIPI ringan, ada KIPI serius gitu. Nah, kalau KIPI ringan ya itu nyeri-nyeri badannya. Yang paling sering demam gitu. Kalau kayak gitu cukup pakai paracetamol, kasih obat simptomatik, atau kalau mau dikompres pakai air hangat, air dingin di tempat bekas suntikannya. Tapi kalau KIPI serius, misalnya kejang atau demamnya lebih dari 40 derajat, amit-amit anaknya jadi sesak, nah itu baru segera dibawa ke rumah sakit. Tapi ini bukan nakut-nakutin. Angka kejadiannya kecil banget. Kalau kata penelitiannya, kalau demam lebih dari 40 cuma 1%. 1% ya Dok? Ya, tapi emang kalau yang anget-anget, yang demamnya 38, 39, 25%. Jadi emang ada aja, tapi kan demamnya nggak tinggi sebetulnya, jadi bisa dikasih penurun panas aja sebetulnya. Tapi kalau yang serius di bawah 1% malah. Jadi sangat-sangat jarang ada KIPI yang serius. Kalau kita misalnya ingat lagi kejadian atau angka penyakit di Indonesia, sebenarnya untuk TBC itu masih banyak ya Dok ya? Ya, gitu. Betul. Emang kalau dilihat kemampuan proteksinya BCG itu nggak sebagus vaksin-vaksin yang lain. Jadi emang BCG itu nggak bisa memproteksi full. Pasti kalau di BCG nggak kena TBC. Tapi yang namanya imunisasi itu, walaupun dia nggak memproteksi kena sakitnya, tapi kalau udah kena sakit, seenggaknya sakitnya jadi nggak terlalu berat. Jadi kalau kena TBC mungkin TBC-nya yang ringan aja, nggak sampai TBC yang kena peradangan otak misalnya ya, atau TB-nya yang sampai ke ginjal. Jadi nggak sampai berat kalaupun kena. Jadi tetap aja berguna vaksin BCG ini. Jadi jangan ada pemikiran seperti ini ya. Anak saya sudah diimunisasi tapi masih tetap kena gitu kan ya. Gitu. Biasanya dokternya yang harus bilang, Bu, imunisasi nggak tentu anaknya bakal kebal 100% terhadap penyakit. Tetap ada kemungkinan kena, tapi kalau kena mungkin jadinya nggak terlalu berat ya. Gitu. Sebenarnya Dok, kalau misalnya kita bicara nih kan ada ayah bunda mungkin sudah aware terhadap yang imunisasi wajibnya nih. Tapi sebenarnya untuk boosternya sendiri nih Dok, imunisasi boosternya sendiri itu sepenting apa sih Dok sebenarnya? Ya, jadi kalau mau lihat grafiknya, kemampuan prajuritnya buat mengingat ilmu-ilmunya itu buat melawan virusnya makin lama makin hilang kalau nggak dilatih. Sama lah kayak kita misalnya ahli bikin atau ahli misalnya dokternya udah biasa ngebedah, tapi udah lama dia nggak bedah, lama-lama kan dia lupa dengan ilmu bedahnya. Dia harus baca lagi atau praktek lagi supaya ingat ilmu bedahnya. Sama prajurit dalam tubuh kita juga gitu. Ketika dia udah diimunisasi, udah bisa nih buat melawan polio misalnya. Tapi udah ternyata setelah setahun tuh hilang kemampuannya. Nah, makanya harus dikasih vaksin polio lagi atau perlu dikasih vaksin campak lagi. Intinya di refresh lagi ya Dok. Betul, buat ngingetin antibodinya supaya bisa ngelawan virus tersebut. Kalau terkait dengan penyakit yang sekarang lagi banyak nih Dok, ISPA. Kan seperti yang kita tahu sebenarnya untuk penyebabnya sendiri kebanyakannya kan influenza ya Dok ya. Nah, dan influenza sendiri sebetulnya udah ada untuk vaksin atau imunisasinya ya Dok ya gitu. Itu gimana Dok? Menurut pandangan dokter untuk vaksinasi influenza ini? Jadi vaksin influenza ini nggak wajib. Masih yang sunnah muakkad. Jadi belum di cover sama pemerintah. Jadi ini orang tua emang harus ngeluarin biaya sendiri buat vaksin influenza. Penting atau enggak? Penting. Karena influenza yang kita tahu mungkin pilek-pilek biasa aja ya. Tapi kan kemarin marak tuh di Cina influenza tipe yang lain, virusnya yang bisa bikin sesak nafas juga. Makanya kalaupun kita kasih vaksin influenza, belum tentu kita bisa anaknya akan batuk pilek Bu setahun. Nggak kayak gitu kita bilangnya, karena virus influenza itu selalu bermutasi ya, selalu berubah-ubah setiap tahun, sangat mudah, jadi susah banget buat di cover. Tapi kalau kita udah ajarin prajuritnya dengan vaksin influenza, kalau kena influenza nggak lama-lama sama nggak sampai sesak paling batuk pilek biasa dia sembuh sendiri gitu. Jadi dia bakal lebih
ringan dan harus diulang tiap tahun kan vaksin influenza karena virusnya sangat cepat bermutasi. Mutasi atau beradaptasi mungkin ya si betul. virusnya ini ya gitu. Jadi nanti notnya bukan ke Cina dulu terus divaksin ya dok ya gitu. Tapi notnya adalah sekarang di Indonesia juga lagi banyak penyakit ISPA lagi sering sekali ya dok ya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya dibilang sebagai pilihan ya sebagai pilihan juga ya untuk vaksin imunisasi influenza ini ya dok ya. Nah sekarang dok saya mau bertanya mungkin ini apa ya sekalian menjelaskan juga ya gitu. Saya sering sekali banyak dapat gitu dari apa ya orang tua pasien mengenai ini gondongan kan bukannya sudah divaksin dok gitu ya. Nah kenapa kok bisa kena lagi gitu. Nah sebenarnya kalau untuk vaksin gondongan sendiri ini ada boosternya lagi nggak sih dok? Iya, jadi kalau vaksin gondongan itu kan pas usia 9 bulan ya, MMR. Jadi bareng-bareng sama campak sama rubella gitu. Kalau si campak ada boosternya di usia 9 bulan. Kalau gondongan saya lupa deh kayaknya nggak ada boosternya deh. Jadi kalau emang kena lagi si gondongan itu ya itu balik lagi ke awal, vaksin tidak memproteksi 100%. Kalau misalnya anaknya kondisinya lagi drop, daya tahan tubuhnya lagi turun, ketika virus yang masuknya lebih banyak, bisa aja kalah kan prajuritnya, akhirnya dia kena gondongan lagi. Cuma kenanya beda sama yang nggak pernah diimunisasi, pasti gondongannya nggak akan seberat yang pernah diimunisasi. Jadi saya selalu bilang, dok kenapa anak saya kena gondongan lagi? Oh diimunisasi, ibu kalau kamu nggak diimunisasi, mungkin gondongannya bakal lebih parah lagi ya? Sekarang kenanya gitu. Jadi aku selalu bilang kayak gitu sih ke orang tuanya. Oke. Sebenarnya dok kalau untuk balik lagi sedikit tentang KIPI ya dok ya, gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita bicara nih, banyak kan orang tua itu yang aduh takut nih anak saya lagi demam dok, batuk pilek, akhirnya nggak deh imunisasi dulu gitu kan. Nah karena alasannya nanti kalau misalnya biasanya yang suka jadi kambing hitam tuh DPT. Ya. Pasien mau vaksin batuk pilek demam, mau DPT katanya suka ada demam juga, akhirnya mereka mundur nih. Nah sebenarnya dok kalau misalnya seperti itu, apakah jadi alasan untuk tidak diimunisasi gitu? Jadi kalau saya selalu bilang ke orang tua gini, prajuritnya mau belajar silat nih, untuk kalau mau belajar silat badannya harus fit dulu. Ya. Makanya kalau batuk pilek aja tanpa demam, biasanya tetap saya imunisasi. Oh, boleh. Karena kan batuk pilek aja belum tentu lagi infeksi ya. Bisa aja dia alergi atau influenza biasa. Tapi kalau batuk pilek disertai demam, iya bisa saya tunda dulu. Karena si prajurit dalam tubuhnya lagi perang dulu lawan bakteri yang masuk. Kalau dia lagi perang disuruh belajar lagi kan jadinya belajarnya nggak bener, malah jadinya dia fokusnya ngelawan dulu virus yang udah ada. Jadi emang kalau batuk pilek sertai demam atau anaknya lagi diare, biasanya saya tunda dulu imunisasinya. Tapi tundanya nggak lama-lama, jangan sebulan. Nah itu. Iya. Biasanya kalau udah begitu sembuh, disuruh check up lagi ke dokter. Ketika udah sembuh sama dokter anaknya udah fit, langsung imunisasi saat itu juga. Jadi jangan tunda-tunda terlalu jauh dari jaraknya ya. Iya. Nah, terutama nih saya juga mau bertanya nih dok, masalah yang DPT ini kan DPT itu berseri ya, 1, 2 kayak gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kelewat nih, itu kan tiba-tiba udah masuk lagi waktunya yang kedua misalnya. Nah itu gimana dok ngejarnya? Ya itu namanya catch up atau imunisasi kejar. Jadi imunisasi itu nggak ada yang terlambat. Daripada enggak lebih baik terlambat aja gitu ya. Jadi kalau misalnya pas usia 2 bulan nggak sempat DPT, ya udah aja dosis pertamanya digeser ke 3 bulan, dosis keduanya di 4 bulan, dosis ketiganya di 6 bulan. Tapi kalau udah lewat setahun biasanya ada penyesuaian, nanti ke dokter anaknya deh. Kalau misalnya udah setahun, tapi kalau masih di bawah setahun bisa di catch up cepat sebenarnya. Makanya kalau ketinggalan jangan udahlah udah lewat juga. Pasrah. Berpasrah. Nah, di imunisasi ya udahlah gitu. Nanti tiba-tiba aku selalu bilang, "Dok, ini kalau ditunda sebulan gimana ya? Misalnya ibunya mau pergi dulu gitu, mau kemana?" Ya sebenarnya nggak apa-apa Bu, bisa dikejar bulan depan, tapi Bu harus tahu kalau dengan penundaan resiko sakitnya pasti jadinya ada gitu. Jadi semakin lama ibu menunda ya resiko sakitnya semakin ada. Jangan sampai anaknya sakit duluan, ntar menyesal karena nggak diimunisasi. Selalu bilang kayak gitu. Kan suka ada yang orang tuanya gitu ya, dok mau pergi nih bulan depan, nggak bisa kesini, boleh nggak bulan depan? Aku selalu bilang gitu ya, terserah ibunya, aku nggak mau maksa, terserah ibunya. Tapi kasih edukasi aja bahwa ada kemungkinan sakit di kemudian harinya gitu. Pasti tunda itu. Terus dok, misalnya ternyata kan banyak nih yang sekarang akhirnya kosong tuh
DPT-nya enggak misalnya ya gitu. Tiba-tiba langsung ke campak gitu. Nah, terus kadang-kadang suka banyak yang nanya juga nih, boleh nggak sih kalau misalnya diimunisasi untuk yang DPT-nya gitu. Padahal dia udah 9 bulan lebih misalnya kayak gitu. Boleh. Kita boleh. balik lagi, daripada tidak lebih baik terlambat. Jadi kalau datangnya pas 9 bulan mau campak, ya udah kasih DPT, kasih MR, ntar bulan depannya kasih DPT yang kedua, bulan depannya kasih DPT yang ketiga. Kalau di bawah setahun bisa kayak gitu ya. Tapi kalau udah lewat dari setahun, ke dokter anaknya dulu. Biasanya ada adjustment-nya, jaraknya nggak boleh tiap bulan. Gitu. Oke, jadi kalau untuk ayah bunda dan sahabat Kiwari di rumah, kalau semisalnya ternyata awalnya tidak mau imunisasi nih, ternyata terketuk untuk melakukan imunisasi, mangga aja konsultasi dulu ya dok ya, nggak usah datang dulu aja, nggak usah jadi apa ya ibaratnya cuman berpasrah aja ya sudahlah gitu kan, habis ketinggalan kayak gitu ya. Jangan sampai menyesal. Betul, jangan sampai menyesal ya. Oke. Dok, kita mau bahas tentang mitos dan fakta sedikit. Oke, sip. Mitos dan fakta. Mitos atau fakta ya? Mitos atau fakta. Imunisasi tidak penting karena penyakitnya sudah hilang. Mitos atau fakta? Ya. Mitos. Jelas mitos ya, jelas mitos. Karena penyakitnya malah ada lagi kan sekarang. Iya, betul. Karena nggak divaksin, jadi emang harus digemborin lagi imunisasinya atau vaksinasinya supaya penyakit yang ada sekarang bisa hilang lagi. Karena kalau kata penelitiannya kan harus 95% dulu diimunisasi supaya si penyakitnya itu bisa hilang sepenuhnya. Jadi kalau mau di Indonesia atau di Bandung bebas polio, harus 90% anaknya atau orang-orangnya udah diimunisasi polio dulu, biar si kumannya bingung, ini saya mau mampir di siapa, gitu, akhirnya lama-lama dia punah dengan sendirinya. Betul ya. Jadi itu maksudnya populasi warga Indonesia ya, gitu, bukan daerah Jabar doang gitu ya. Suka ada yang gitu kan yang bilang apa, dok kan udah diimunisasi karena pas COVID kan ramai itu herd immunity katanya. Iya. Kalau sekitar udah diimunisasi, ya kalau yang nggak diimunisasi aman. Nah dia memilih yang tidak diimunisasi aja karena bisa melindungi. Tapi kalau semua mikir kayak gitu nggak nyampe 95%-nya. Jadi nanti penyakitnya nggak hilang, malah nanti makin parah ya gitu. Terus yang kemudian yang kedua dok, mitos atau fakta, imunisasi menyebabkan autis. Wah itu omongan lama itu. Betul. Nah, ini harus di-refresh. Ini mitos banget. Jadi emang zaman dulu banget itu ada orang dokter siapa ya namanya yang neliti vaksin campak. Nah, vaksin campak itu katanya bisa bikin autis. Tapi udah dibantah beratus-ratus kali. Dibikin penelitian yang lebih baik, dibikin yang sampelnya lebih besar, dan ternyata penelitiannya pun nggak bagus secara metodologinya, dan akhirnya dokter yang neliti tentang campak bikin autis itu dicabut lisensi dokternya. Jadi itu udah obrolan lama banget. Jadi itu sangat-sangat mitos atau menyesatkan. Iya, menyesatkan. Jadi udah nggak ada yang kayak gitu ya dok ya. Yang ketiga dok, mitos atau fakta, vaksin mengandung bahan yang berbahaya. Berbahaya nih gimana ya? Dibilang berbahaya sih enggak lah harusnya ya. Malah kan vaksin itu isinya kuman-kuman yang dilemahkan. Nah udah dilemahkan. Jadi sebenarnya supaya lawan tandingnya gampang, tahu jurus-jurusnya, dilemahkan dulu si bakteri sama virusnya. Jadi bukan virus-virusnya yang bahaya karena virusnya udah dilemahin. Jadi sebenarnya sih aman-aman aja. Cuman ada pastikan resiko alergi, resiko kipi itu pasti ada. Cuma kan sejauh ini sih lebih bahaya penyakitnya daripada vaksinnya. Ingatnya itu aja. Ya, kalau dicari-cari mah ada terus ada aja. Ya, betul. Karena kalau misalnya kita hanya ini kan biasanya kalau yang kayak gini tuh biasanya mulut ke mulut ya. Gitu. Vaksin dari bakteri titik. Nah, awalnya vaksin dari bakteri yang dilemahkan. Nyampe ke sana vaksin dari bakteri titik kan ya, Dok ya, gitu. Jadi mungkin itu maksudnya berbahaya. Sebenarnya enggak ya, Dok ya? Enggak lah. Enggak ya. Yang keempat, Dok. Mitos atau fakta ASI dapat menggantikan vaksin. Ini logikanya daya tahan ibunya turun ke si adiknya menular. Ya. Jadi kalau dilihat daya tahan tubuh dari ibu ke anak itu biasanya cuma bertahan sampai usia 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan. Ya, 3 sampai 6 bulan. Makanya vaksin-vaksin itu harus dilengkapin sebelum 3 bulan tuh biasanya, atau sebelum 6 bulan sudah lengkap. Karena lewat 6 bulan biasanya imun dari ibunya udah nggak ada. Ya, tapi turunnya pun dari ASI masih dikit. Kebanyakan dari darah ketika dia lagi dalam kandungan. Jadi dari ASI sebenarnya nggak banyak perlindungan buat bakteri-bakteri atau virus-virusnya. Makanya
imunisasi banyaknya di bawah 6 bulan kan, buat mengcover itu sebetulnya. Jadi lewat 6 bulan udah sedikit banget yang dari ibunya diturunin. Jadi apakah ASI bisa? Iya, tapi nggak banyak. Nggak full gitu ya? Nggak full. Karena mungkin mikirnya gini kan, ASI kan 2 tahun ya gitu. Kita jadi 2 tahun ini. Iya kan, jadi kayak wah kebal gitu kan. Tidak mitos ya. Mitos ya. Jadi tetap harus diimunisasi, jangan ngandelin ASI aja. Mitos atau fakta yang kelima, Dok. Kekebalan tubuh lebih baik dibentuk secara alami. Pasrah aja, kena dulu bakterinya. Benar, itu namanya imunisasi aktif. Nah, itu namanya imunisasi aktif. Jadi kita dapat kekebalan tubuh setelah kita terserang sama bakteri atau virusnya. Jadi si prajuritnya sparring sama bakteri yang beneran. Nah, kalau misalnya prajuritnya emang lagi kuat, ya alhamdulillah dia belajar dengan sendirinya. Tapi kalau dia kena penyakitnya yang kuat atau penyakitnya yang mematikan, contohnya polio. Masa harus sakit polio dulu baru kebal? Betul. Masa harus lumpuh dulu baru kebal? Kan tujuannya nggak ke sana. Makanya sebenarnya yang bagus itu imunisasi pasif. Atau sebenarnya kan yang kita kasih itu imunisasi aktif juga ya. Jadi bakterinya dilemahkan dulu, baru dia bikin sendiri tubuhnya. Jadi emang kalau bakteri-bakteri atau penyakit-penyakit yang membahayakan lebih baik diimunisasi ya. Jangan nunggu sakit dulu. Ya kita contoh ini aja deh, Dok, yang mudah tuh TB ya, TBC. Ya kan, mau anak, mau dewasa, mau udah sepuh dan lain sebagainya, pengobatannya tetap lama, bener nggak, Dok? Gitu kan. Masa iya kita mau nunggu dulu anak kita sampai kena TB dulu, diobatin dulu, ya kan? Habis itu kebal. Habis itu kebal. Cuma kebalnya nggak bisa sakit. Betul. Terus kan pengobatannya nggak sebentar gitu ya, Dok ya. Gitu. Itu yang harus mungkin jadi pertimbangan kalau misalnya dipikir ada nih yang lagi mikir-mikir lagi kayak imunisasi enggak ya, apalagi sampai ngitung kancing gitu ya buat imunisasi atau enggak gitu ya. Coba pikirkan yang itu dulu ya, gitu. Tadi kata Dokter Kautsar juga kalau kenanya yang berat gimana gitu ya, Dok ya. Dok, mungkin untuk sebelum kita menutup acara podcast pada pagi hari ini ya, Dok, ada take home message-nya mungkin, Dok. Ini mungkin sekalian menyambut gitu ya, pekan imunisasi dunia ya. Jadi semoga ini bisa jadi momentum buat Indonesia atau malah dunia mungkin ya, untuk ngingetin lagi pentingnya imunisasi. Karena harus ditekankan, imunisasi itu fungsinya buat melindungi. Nah, anak-anak itu emang haknya untuk dilindungi dan kewajiban orang tuanya buat melindungi. Salah satu caranya adalah dengan imunisasi. Jadi ayo para orang tua dilengkapi lagi imunisasinya. Jangan takut akan KIPI, takutlah akan penyakit yang harusnya bisa dicegah dengan imunisasinya. Mungkin itu aja. Siap. Dokter, kalau misalnya ada sahabat Kiwari di rumah pengen konsultasi dengan dokter di Bandung Kiwari, boleh di-spill, Dok, untuk jadwal praktek dokter? Rabu, Kamis, Jumat jam 13 sampai 15 itu di poli reguler. Kalau poli eksekutif Kamis pagi. Kalau poli eksekutif harus by appointment dulu mungkin ya? Iya. Kalau rezeki bisa langsung datang. Jadi dicoba dulu aja gitu ya, Dok ya. Jadi buat sahabat Kiwari atau ayah dan bunda yang mau imunisasi juga mungkin ya, Dok ya. Di Bandung Kiwari udah cukup lengkap ya, Dok ya. Lengkap, yang wajib ada, yang sunnah ada. Yang sunnah juga ada. Sunnah juga ada di Kiwari. Jadi kalau misalnya ayah dan bunda atau sahabat Kiwari di rumah mau imunisasi atau vaksinasi, boleh mungkin sekalian ke polinya Dokter Kautsar dulu. Boleh. Nanti mungkin dibicarakan ya, Dok ya. Siapa tahu ada vaksin-vaksin atau imunisasi tambahan yang ternyata dilihat, ini kayaknya butuh nih anaknya ya gitu ya, Dok ya. Terima kasih untuk sahabat Kiwari yang sudah setia menyaksikan podcast kami. Jika Anda yang baru bergabung dan ingin mendengarkan lebih lengkapnya tentang episode kali ini atau episode sebelumnya, silahkan di-follow dan subscribe IG dan juga YouTube dari RSUD Bandung Kiwari. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam sehat dari Kiwari.